Selamat datang dan bergabung kembali pada perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Hari ini topik yang akan kita pelajari atau tema atau materi yang harus kita pelajari adalah bagaimana mencari sebuah gagasan baru dalam melakukan bisnis atau usaha. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah di akhir perkuliahan diharapkan kepada mahasiswa peserta perkuliahan akan mampu menjelaskan tentang bagaimana mencari sebuah gagasan baru dalam memulai sebuah bisnis. Nah, jadi mohon perhatiannya kepada seluruh peserta perkuliahan agar bisa menyimak perkuliahan ini dengan baik dari awal sampai akhir, sehingga di akhir perkuliahan nanti semuanya peserta memahami dan mampu menjelaskan bagaimana kiat-kiat mencari sebuah gagasan baru dalam memulai sebuah bisnis. Baik, kita lanjutkan. Adapun sasaran pembelajarannya adalah yang pertama nanti kita akan bersama-sama menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru. Terus gagasan baru itu kan dibedakan oleh beberapa bidang ya. Jadi kita nanti akan mempelajari bidang-bidang apa saja yang cocok dengan kita, cocok dengan masing-masing individu. Kita masuk ke bidang usaha apa. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Nah, di sini ada beberapa bidang atau bidang usahanya, yaitu ada 4. Ada bidang usaha kreatif, kita akan mencoba belajar bersama-sama. Yang kedua adalah bidang usaha konsultatif, ya apa saja yang termasuk dalam bidang usaha konsultatif, dan bidang usaha pelayanan, lebih ke servis pelayanan, dan yang terakhir adalah menjelaskan bidang-bidang usaha analitis. Ya. Analitis itu adalah biasanya cocoknya untuk bidang apa saja. Nah, dan yang terakhir dalam mencari sebuah gagasan baru itu kita perlu menjelaskan ide usaha yang sifatnya imitasi. Nah, nanti kita sama-sama supaya di akhir kita paham apa yang kita inginkan atau usaha yang cocok dengan kita itu apa saja. Nah, teman-teman atau peserta perkuliahan bisa memilih sesuai dengan passion, sesuai dengan rencananya, supaya nantinya ke depan usaha-usaha yang sudah kita temukan itu tidak sia-sia, tetapi memang bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha yang uh, langgeng dan bisa sampai dalam jangka panjang. Jadi intinya usaha itu tidak hanya main-main, tetapi kita seriusi dan menjadi sebuah bisnis utama kita yang langgeng sampai sepanjang masa. Baik, nah ini saya sampaikan dulu pendahuluan kepada seluruh peserta perkuliahan. Jadi setiap individu, setiap kita yang akan memulai bisnis harusnya memiliki pilihan bisnis yang memang sesuai dengan karakter, bakat, keterampilan, dan hobi Anda. Nah, ini memang sangat tepat, sangat perlu diperhatikan karena apa? Kalau tidak sesuai dengan bakat, keterampilan, atau hobi yang Anda miliki atau tidak sesuai dengan passion kita, nanti istilahnya mubazir, istilahnya tidak bisa berkembang dengan baik. Karena dari dalamnya sendiri kita sudah tidak ada keinginan, tidak sesuai, dan tidak minat. Jadi tidak ada unsur paksaan. Bisnis itu harus keluar dari aura, keluar dari diri sendiri. Jadi walaupun sekarang ada trennya apa, tapi tren itu juga membantu menyesuaikan dengan bakat dan keterampilan kita. Jadi kalau sekarang banyak bisnis menjamur, kebanyakan orang ikut-ikutan tetapi tidak panjang, artinya tidak berkelanjutan, itu karena memang hanya sekedar ikut-ikutan. Sesuatu yang kita lakukan dengan tidak sesuai dengan keinginan, biasanya memang tidak akan bertahan lama. Nah, jadi perlu dipahami dulu. Nah, kita juga perlu tahu karakter seseorang itu, ya dimaksud dengan karakter itu dibedakan dari 4 karakter ya. Setiap manusia itu memiliki 4 karakter. Ada introvert, tertutup ya, dedikasi, ya, mendominasi, dan ekstrovert. Jadi kalau kalau karakter orang itu introvert itu biasanya seperti apa? Ya, biasanya lebih menunjukkan dedikasinya, ya, lebih menunjukkan ketenangannya, ya karena dia tertutup ya. Kalau ekstrovert seperti apa? Biasanya dia lebih populer dan lebih dominan. Nah, itu ekstrovert, lebih kelihatan. Nah, kalau introvert itu biasanya lebih dia memiliki ide tapi tidak tersampaikan. Tapi kalau ekstrovert itu biasanya terlihat terbuka ya. Jadi kalau dari katanya in itu tertutup, kalau ekstrovert itu terbuka, lebih banyak yang
explore gitu. Tapi bukan berarti introvert itu jelek, tidak, tetapi karakter orangnya adalah lebih tertutup. Ya. Nah, ini yang pertama harus kita pahami, kalau kita memiliki karakter tertutup itu kira-kira bisnisnya apa yang cocok? Kira-kira usaha yang sesuai dengan karakter kita itu apa? Ini sangat penting sekali ya. Nah, ini adalah awal. Nah, selanjutnya ada lagi. Nah, sesuaikan ya, kita itu kalau orang introvert itu biasanya orangnya itu cocoknya di produksi. Kenapa? Karena dia tidak cocok di depan layar, atau harusnya biasanya dia menjadi seseorang yang back office. Produksi bukan berarti di pabrik, bukan ya. Artinya dia lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan, karena dia tidak akan cocok kalau ditaruh di depan. Nah, dan biasanya dia lebih menganalisis, lebih ke konsultatif atau lebih ke hitung-hitungan. Ya, jadi tidak banyak bicara. Nah, ini tipikal orang introvert. Tapi kalau extrovert itu sebaliknya. Dia lebih fokus ke pelayanan, lebih terus ke kreatif, lebih fokus ke masyarakat, lebih fokus di luar, di depan atau front office, atau bukan berarti resepsionis, bukan, artinya lebih banyak maju ke depan, lebih banyak berhubungan dengan banyak orang. Itu kalau extrovert. Nah, karena sifatnya dia lebih mendistribusi, karena memang berhubungan dengan banyak orang. Ya, ini tolong dicermati atau digarisbawahi, produksi atau distribusi bukan berarti produksi itu di pabrik, bukan, tapi sifat karakternya adalah analisis, menghasilkan, lebih ke konsultatif gitu ya, tidak perlu tertampak atau tidak langsung berhubungan dengan orang atau masyarakat atau konsumen ya, atau berhubungan dengan pabrik itu sangat minim kalau introvert. Nah, tapi extrovert sebaliknya. Jadi kita ada tipe karakter yang rame, tipe karakter yang memang suka bergaul, suka berkomunikasi dengan orang, itu adalah ciri extrovert. Dia lebih terbuka, lebih mendominasi juga gitu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi peserta perkuliahan atau seluruh mahasiswa bisa melihat, mengukur atau melihat kepada saya masuk yang mana. Saya orang yang harus di belakang layar atau di depan. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama. Nah, ini ya. Kita akan mencoba jadi karakter-karakter tadi, kita akan memadukan kira-kira seperti apa kita kalau akan memulai bisnis nih. Kalau yang memiliki karakter dominan, biasanya cenderung bisa memotivasi kuat untuk berprestasi. Itu kok dominan ya. Di mana orientasi itu di akhir pekerjaannya. Jadi suka tantangan. Kalau orang mendominasi, biasanya kan suka memotivasi, dia akan bekerja sesuai dengan semangatnya, sesuai dengan tujuan akhirnya, di mana dia akan menghadapi atau suka dengan tantangan. Cirinya adalah bekerja keras, dia tidak peduli dengan lingkungan atau pergaulan, dia tidak banyak bicara, ya. Nah, ini adalah typical introvert, tidak banyak bicara tapi suka tantangan, bekerja keras, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, serba cepat dan praktis, ya. Tapi juga memiliki kebebasan, tidak bisa dipaksakan, menginginkan kekuasaan, ya, diam-diam. Introvert itu diam-diam, tapi dia memiliki strategi yang bisa menguasai atau menjadi seorang pemimpin. Menyenangi pekerjaan tingkat tinggi. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, kalau populer itu lebih cenderung ke arah extrovert, ya, dia mana merasa sebagai orang penting di lingkungannya. Jadi memang butuh banyak audiens, atau ada orang yang memperhatikan atau mengenal, wah dia hebat, dia pinter, atau wah ini orangnya humble, orangnya ramah dan sebagainya. Dia tipe extrovert itu salah satunya adalah populer, di mana dia harus ada audiens, ada orang yang bisa mengakui bahwa seseorang ini memiliki kelebihan atau keahlian. Nah, karena dia lebih banyak lebih banyak ketemu banyak orang atau publik, sehingga fokus pekerjaannya itu nomor 2. Jadi kurang fokus, kurang maksimal. Karena kalau introvert itu lebih fokus, lebih tekun ya, tidak berhubungan dengan orang. Menginginkan prestis, ya, sangat mendambakan hubungan hangat, ya, ini karena banyak ketemu orang, ya tentunya akan cenderung akan mendambakan hubungan hangat. Banyak bicara dan senang bergaul, ya, tidak menyenangi keketatan, dan semangatnya tinggi. Nah, ini ciri orang ekstrovert. Karena sekali lagi, karena mereka akan selalu berhubungan dengan publik, dengan masyarakat, sehingga perlu hal-hal yang seperti ini. Nah, tenang ini adalah sekali lagi ini lebih condongnya ke introvert.
tenang orangnya, pembawaannya tenang ya. Terus dia lebih menghargai persahabatan dan menghargai pertemanan. Nah, memang karena dia bekerja keras, tentunya dia apa namanya ada sesuatu yang ingin dicapai ya, tapi dia tidak perlu ambisi karena dia memang inginnya menghasilkan sesuatu yang optimal tapi tidak perlu dalam persaingan atau ambisi, ya kan? Nah, orangnya senang ya, terus pembawaannya kalem, terus tapi karena dia introvert, dia sebetulnya senang berdiskusi, kurang menyukai tanggung jawab dan tantangan ya, menyukai sistem baku dan yang mapan, tetapi kalau ini dikaitkan dengan yang tipe ke ekstrovert, dia kurang senang dengan resiko. Sebaliknya, kalau orang introvert, dia tahu resiko-resiko yang akan dihadapi. Ini. Yang terakhir adalah karakter atau tipe yang konvensional, di mana ini juga sekali lagi ini lebih cenderung ke introvert, di mana dia perfeksionis ya. Maaf tadi yang populer dan tenang ini lebih cenderung ke ekstrovert, sementara yang konvensional ini dan dominan ini lebih fokus ke introvert. Karena apa? Dia perfeksionis, ingin memiliki hasil yang sempurna, kurang peduli lingkungan sosial, kurang memperhatikan waktu. Kenapa? Karena memang dia tidak bekerja dengan banyak orang, dia fokus, dia bukan lupa waktu. Ya, artinya time is money ya, bisa disebut sebagai workaholic gitu ya. Jadi pekerja keras, dia tekun sehingga tidak memperhatikan waktu. Ya, karena dia cenderung tertutup dan dia bekerja pada fokus pekerjaannya, maka lingkungan yang dia tempat dia bekerja itulah yang menjadi lingkungan utamanya, makanya dia hanya fokus kepada lingkungan itu. Terus bekerja dengan akuransi yang tinggi, akuransi itu dengan keketatan, dengan akurat ya, ini makanya kalau introvert itu ya kolom ke-1 dan ke-4 ini itu cenderung ke introvert ya, orang-orang yang serius, yang analitis, yang lebih ke eksak ya, kalau misalnya di bidang pekerjaan itu lebih ke eksak, yang memang fokus, harus teliti, harus benar, tidak boleh salah. Sementara yang 2, 3 ini lebih cenderung ke ekstrovert ya, lebih ke ekstrovert, lebih ketemu banyak orang, lebih santai, lebih rame, lebih ada pengakuan gitu kan ya, lebih dikenal dan sebagainya. Nah, kepada seluruh peserta perkuliahan kita sudah bisa ya memilih kita masuk yang mana, 1, 4 atau 2, 3. Nah, itu adalah yang tahu Anda sendiri karena yang merasakan atau yang memiliki karakter adalah setiap manusia itu berbeda-beda. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bidang-bidang usaha yang cocok dengan karakter kita tadi. Kita sudah tahu ya karakter kita yang mana, karakter yang introvert atau extrovert. Nah, ini ada 4 bidang. Yang pertama adalah kelompok bidang usaha kreatif. Kreatif berarti kan kita akan cocoknya kalau kita usaha yang akan kita bangun, yang kita kerjakan atau gagasan-gagasan yang cocok dengan karakter introvert atau extrovert itu yang mana? Nah, di sini ada kreatif. Kreatif itu adalah biasanya berhubungan dengan bidang makanan, kerajinan, logam, pertanian, peternakan, dan hasil tambak, rajutan bordir, renda, penerbitan, mainan anak-anak, kartu ucapan, karya intelektual. Nah, kira-kira karakter introvert cocok nggak dengan ini? Ini ada bidang makanan dan minuman, kerajinan, logam, dan sebagainya. Kalau ekstrovert cocok nggak dengan ini? Kalau kita perhatikan ya, ini contoh-contohnya. Jadi ini butuh kreatif. Nah, seperti ini orangnya seperti apa gitu. Nah, kita bisa tebak, kita bisa cocoknya. Nah, buat peserta perkuliahan yang kebetulan sudah memiliki usaha, nah berarti Anda juga bisa menentukan, oh ternyata saya adalah tipikal orang yang introvert. Kerjaan saya ini memang berhubungan dengan banyak orang atau tidak. Nah, kalau misalnya ekstrovert, sekali lagi, pekerjaan atau bidang pekerjaan itu selalu akan ketemu dengan konsumen atau pabrik langsung, sementara kalau introvert itu lebih di back office. Jadi lebih ke personal, lebih ke individual, dan sebagainya, lebih ke analisis gitu ya. Nah, ini kita bisa petakan karakter kita. Nah, kalau ini cocoknya dengan siapa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah bidang usaha konsultatif. Nah, apakah cocok dengan kegiatan kita? Di sini adalah ada jasa konsultasi, ada kursus-kursus, ada kebugaran, pelatihan olahraga, bidang perdagangan, dan lain-lain. Kira-kira cocok yang mana ini? Ya, dengan diri kita
kita masuk yang dominan, ya kan? Ataukah kita masuk yang konvensional atau populer atau tenang atau 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 disamakan dengan kita masuk yang introvert atau yang extrovert. Kursus-kursus itu cocoknya untuk siapa gitu ya. Nah, ini misalnya ambil contoh ya, kalau kursus kayak gini nih itu biasanya lebih ke introvert karena ini perlu konsultasi, dia perlu individual ya kan. Jadi jasa-jasa ini biasanya kan sifatnya lebih introvert. Kenapa? Biasanya akan ada pelayanan khusus, person by person dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita usaha itu banyak sekali ya ini, dan ini contohnya saja, tetapi kita bisa menempatkan kita yang menyesuaikan. Oh iya, saya hobinya di sini, saya hobinya tentang khusus memasak, khusus menjahit, khusus membuat animasi dan sebagainya. Nah itu berarti masuknya ke kelompok mana, introvert atau extrovert. Nah, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tidak bisa berbisnis. Hanya kekurangan atau kesalahannya belum menemukan cara, belum menemukan jalannya, bahwa apa yang sesuai dengan bidang usaha kita. Sekali lagi semua orang punya kesempatan berwirausaha sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya, atau hobi yang sudah kita miliki atau bakat yang sudah kita miliki dan kita tekuni selama ini. Oke, setuju ya? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang ketiga adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini lebih cocok dengan bidang apa? Nah, kalau kita lihat ya, salon, biro jasa, ini kan jasa pengetikan, fotokopi, penjelitan, pembegelan, kontraktor, dan jasa perbaikan bangunan, dan sebagainya. Masih banget sekali. Nah, ini cocoknya untuk siapa? Nah, kalau pelayanan seperti ini. Ya, nah ini biasanya ini lebih ke extrovert atau ke introvert. Nah, begitu buat peserta yang sudah memiliki usaha, berarti coba kita gali, ternyata kita memang selama ini sudah tepat apa belum dalam memilih usaha kita. Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan karakter dan bakat, itu kita kadang merasa kok usaha saya begini-begini saja ya, nggak maju. Kenapa usaha saya nggak stuck saja, tidak bisa berkembang sudah 10 tahun tapi tidak memiliki cabang dan sebagainya. Itu karena salah menentukan usaha atau memang tidak ada kesesuaian dengan bakat. Nah, sehingga apa? Tidak bisa berkembang. Ya, kalau masih bertahan masih syukur, tetapi kadang kan sudah berapa bulan kemudian harus gulung tikar. Nah, itu yang harus kita waspadai supaya kita tidak berkelanjutan, tidak merugi, maka harus menyesuaikan dengan karakter-karakter yang sudah kita miliki pada setiap individu. Yang terakhir, di slide yang terakhir adalah bidang usaha kelompok analitis. Nah, ini hati-hati, karena ini sekali lagi itu butuh bakat, butuh karakter yang perlu ketelitian. Nah, ini ya kita lihat ya, ada jasa apa saja yang termasuk dalam analisis. Ada jasa penerjemahan, ada resep reparasi, perangkat elektronik. Jadi kalau kita servis-servis elektronik itu berarti tipe karakter pelaku bisnisnya seperti apa gitu. Introvert atau extrovert. Nah, ada karya intelektual, perancang busana, berarti detail ya. Ini yang menyangkut analisis itu harus detail. Perancang usaha, laundry, jasa penjahitan, itu kan kelompok-kelompok usaha retail dan sebagainya. Detail. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Masih banyak lagi. Silakan kepada seluruh mahasiswa atau peserta perkuliahan bisa mencari di Google atau di internet, itu banyak sekali contoh-contoh, sehingga itu menjadi referensi kita kalau kita memulai sebuah usaha baru, atau banyak gagasan-gagasan yang bisa kita pakai untuk memulai sebuah usaha. Baik, kita lanjutkan. Nah, atau ini ya, yang umum itu adalah dengan menerapkan metode ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Tidak salah, ini bukan plagiat, tetapi kita memodifikasi dengan cara kita. Ini lebih ngikutin tren ya. Ini kalau yang ini lebih mengikuti tren kekinian. Tapi hati-hati ya, amati, tiru, dan modifikasi ini ya memang harus sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kan ada bisnis yang memang untuk kelas eksekutif, ada kelas menengah, kelas ke bawah ya, atau kualitas produknya itu harus kita perhatikan, dan kita harus tahu dulu segmennya untuk siapa. Jadi kalau ATM itu menyesuaikan dengan segmen, menyesuaikan dengan lingkungan dan modal, ya kan? Karena memang misalnya banyak barang branded berkualitas dengan harga yang tinggi tetapi tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah, itu perlu kita lakukan ATM. Nah, sehingga apa? Produknya mirip ya dengan kualitas yang tentunya tidak sama atau lebih bawah,
ya, atau bukan original lagi, dan kita bisa memasarkan atau menjual dan segmen kita lebih ke orang-orang yang menjangkau. Nah, ini kenapa? Karena memang perlu perlu uh, perlu mempelajari dulu bisnis yang sudah ada. Jadi ini sekali lagi ini lebih mengikuti tren yang sudah ada. Terus yang kedua mengkaji input atau output suatu bisnis. Yang ketiga adalah tren populasi. Ya, ini yang dimaksud dengan segmennya siapa? Menganalisa tren populasi dan kebutuhan masyarakat. Jadi ini memang perlu memperhatikan segmen pasarnya. Yang berikutnya adalah mengkaji tren ekonomi. Tren ekonomi itu adalah yang tadi daya beli konsumen itu sejauh apa gitu. Karena memang masyarakat Indonesia itu kan keinginannya tinggi ya. Artinya kalau melihat sesuatu yang bagus atau melihat model, melihat brand itu kan memang berkeinginan. Makanya tetapi masyarakat yang menengah ke bawah atau yang dengan ekonomi tertentu terbatas atau di bawah itu juga menginginkan sesuatu itu. Makanya ini metode ini juga bagus juga ya, tapi memang sekali lagi harus mempelajari dulu atau menganalisa tren populasi dan data demografi. Yang kedua, ya kita harus juga bisa meniru dan memodifikasi 4P. Ada cocoknya untuk segmen siapa, harganya seberapa, dan cara promosinya tentunya disesuaikan dengan segmennya, ya kan? Tuh. Nah, memodifikasi 4P ya, price, product, placement, dan promotion tadi itu adalah kita harus tahu dulu sebetulnya konsumen itu maunya apa. Kalau kita menerapkan menerapkan sistem ATM. Ya, ATM itu berarti sekali lagi yang sudah saya singgung tadi bahwa kita harus tahu apa sih yang diinginkan konsumen. Nah, bagaimana cara memuaskan konsumen dan terakhir itu cara terbaik untuk memuaskan konsumen. Jadi sekali lagi konsumen itu atau kalau kita memiliki usaha harus yang diperhatikan adalah konsumen atau lingkungan. Tempat di mana kita berbisnis itu harus memperhatikan konsumennya terjangkau tidak atau produk ini sudah cocok tidak dengan konsumen yang kita sasar, ya. Terus karena kita juga harus tahu harus bisa mampu mendalami gap. Jadi yang tadi saya sampaikan ada sekelompok konsumen yang mampu dengan produk A dan satunya konsumen yang mampu hanya dengan produk B karena sekali lagi dilihat dari tren pasarnya, dilihat dari segi ekonominya, daya belinya. Nah, itu kan itu makanya gap inilah harus ada solusi. Solusinya apa? Dengan menerapkan sistem ATM. Ya, jadi gap ini supaya masyarakat itu bisa menyampaikan suatu produk, ya akhirnya kita harus membuat produk yang sesuai tapi dengan mengikuti ATM tapi disesuaikan dengan masalah yang dihadapi konsumen dari segi beberapa faktor atau ekonomi, demografi dan sebagainya. Nah, baru kita bisa melakukan memilih usaha atau mengembangkan sebuah produk dengan sistem ATM tersebut yang akhirnya mampu ditawarkan kepada masyarakat yang disasar. Nah, ada 4 cara di sini. Saya menjelaskan ada 4 cara bagaimana menilai sebuah ide, sebagai gagasan atau peluang yang baik untuk berbisnis. Kita harus memperhatikan dari pasar, pertumbuhan ekonomi, biaya, dan resiko. Nah, ada caranya dengan cara menilai pasar. Ya, jadi kita harus dari pasar itu kita bisa melihat produk yang cocok itu apa, ya, apakah produk customized atau massal, terus ukurannya seperti apa, sasarannya, segmentasi STP-nya, dan pengembangannya seperti apa. Nah, ini harus kita perhatikan. Terus yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, marginnya cukup tidak, gitu. Pertumbuhan ekonomi ya tentunya dari banyak pihak ya, grafik atau pertumbuhan ekonomi secara umum, ya, jadi itu menyangkut daya beli konsumen. Terus marginnya mencapai tidak, artinya dengan daya beli pertumbuhan ekonomi yang saat ini dengan karakter konsumen seperti saat ini atau daya beli konsumen saat ini, kira-kira ide bisnis kita itu akan cocok nggak, akan masuk nggak, akan bertahan lama tidak. Nah, karena ini sangat menentukan kelanggengan atau bisnis kita itu akan terus berjalan atau hanya growth saja, ya kan? Kalau baru hanya bertumbuh atau growth atau memulai saja agak
berat. Tetapi kita sekali lagi kalau mau mensasar sasaran yang tepat, ya sekali lagi kita harus punya ide yang memang cocok dengan kebutuhan konsumen saat ini. Ya, biaya ini juga perlu kita perhatikan, ya, karena bisnis itu sebetulnya kan ada yang pure biaya pribadi, ada yang memang atas bantuan modal kredit, ya. Kalau bisnisnya sudah besar biasanya memang harus ada dana atau investor, ya, atau kita mengajukan modal dari pihak bank. Nah, itu membesarkan atau mengembangkan usaha. Nah, ini kita juga harus perhatikan. Kenapa? Jangan sampai kita jalan, bisnisnya jalan, tetapi tidak bisa mengembalikan modal kita. Tapi bisnis itu harus minimal harus BEP. Modal yang kita keluarkan, entah itu modal pribadi atau kripto, harus bisa diputar sebagai biaya operasi yang tidak merugikan bisnis kita. Yang terakhir harus memperhatikan risiko. Risiko ini ya kita harus lihat risiko bisnis saat ini ya tentunya adanya persaingan. Ya, kalau kita memiliki bisnis yang ide yang baru banget, ya itu memang agak lama proses berkembangnya dan susah untuk atau sulitnya diterima oleh pasar karena mereka baru mengenal. Ya, tetapi kalau misalnya kita memulai bisnis dengan yang sudah ada, misalnya dengan sistem ATM atau ada bisnis yang serupa, itu memang kita harus memperhatikan risikonya persaingan. Nah, persaingan dilihat dari mana? Dari lingkungan kita mendirikan usaha, atau persaingan dari harga, persaingan dari kualitas, atau persaingan dari brand. Itu sangat diperhatikan. Contohnya saja untuk makanan siap saji yang kita ketahui ya, kalau kita melihat McD atau McDonald itu pesaingnya siapa? Nah, pesaingnya ada KFC, ya kan, ada AW, ada banyak lagi. Nah, itu untuk yang brand yang sudah dikenal. Nah, tapi kalau kita membuka yang ATM, banyak sekali yang ATM ya, misalnya ada yang di pinggir-pinggir jalan itu dengan IPO atau ayam-ayam fried chicken yang Sabana. Nah, itu contoh sekali, banyak sekali itu kita juga harus perhatikan walaupun ATM ternyata persaingannya juga cukup ketat. Ya, kalau kita lihat contoh juga bisnis yang retail ya, kita lihat ada Alfa, ada Indomart. Nah, itu juga kita lihat persaingannya. Apakah bisnis ini cocok dengan kita? Nah, terus kalau kita melakukan ATM, resikonya seperti apa? Produk ini sulit atau mudah ditiru? Atau bisa nggak diterima di masyarakat? Kadang harganya terjangkau tidak. Nah, ini resiko-resikonya. Kalau kita meniru atau melakukan sistem ATM, itu ada sedikit yang harus kita perhatikan, kesulitan dalam memverifikasi atau mudah tidak di barang ini ditiru atau kualitasnya ditiru. Nah, itu ada cara-cara menilai apakah ide yang kita pakai itu atau gagasan yang kita pakai itu atau yang akan kita terapkan itu bisa nggak diterima atau bisa nggak dikembangkan dengan baik. Nah, ini adalah cara-cara menilai sebuah ide. Dan yang berikutnya adalah tips bagaimana kita memulai sebuah atau memilih gagasan baru untuk sebuah bisnis. Yang pertama, tips yang pertama, jadi kalau kita ingin memiliki bisnis, rajin-rajinlah kita menghadiri pameran perdagangan atau investasi. Seringkali ya ada pameran kemandirian, pameran kewirausahaan, seringkali dilakukan di beberapa kota, di beberapa daerah, bahkan di kota-kota kecil pun juga sudah mulai ada pameran-pameran atau pagelaran-pagelaran tentang bisnis dan perdagangan. Nah, itu menjadi peluang, menjadi referensi kita memulai atau menemukan sebuah gagasan dalam melakukan bisnis. Yang kedua adalah mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. Berarti kalau kita melakukan bisnis atau usaha atau gagasan kan tentunya untuk jangka panjangnya kan kita harus memiliki SDM. Ya, bahwa SDM itu harus disesuaikan dengan kondisi kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh tenaga kerja, tapi kita harus bisa mampu merangkul, mengajak mereka memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan karakter bisnis yang kita bangun. Nah, yang ketiga tipsnya adalah jika kita ada investasi atau menggunakan bisnis dengan modal investasi, tentunya kita harus hati-hati juga investasi material lokal dan sumber daya yang lainnya. Jadi kita perlu memiliki investasi untuk bisnis itu yang apa gitu kan.
Jadi dalam bisnis itu kan kita juga tidak lepas dengan material. Material itu bahan-bahan baku. Nah, itu kita mau yang mana, yang lokal atau yang sumber daya lain. Nah, ini sekali lagi sangat mempengaruhi usaha kita. Kalau kita memiliki bisnis dengan material, ya, investasi material yang lokal itu kualitasnya seperti apa. Kalau kita menggunakan cadangan atau sumber daya lain itu nanti hasilnya seperti apa, itu harus kita perhatikan. Nah, yang keempat itu adalah, nah ini yang terpenting, mengikuti peluang substitusi produk impor. Nah, bagaimana kalau kita berbisnis dengan menggunakan produk impor? Artinya ya kita harus bisa mampu mengembangkan bisnis itu nantinya bisa dijual keluar ekspor. Jadi ada kalanya kita melakukan bisnis itu, produk-produk itu tidak ada di lokal, misalnya kita harus beli di luar. Contohnya apa? Contohnya pakaian-pakaian, garment yang saat ini sedang marak itu kan lagi trending atau lagi booming saat ini itu kalau nggak salah itu kan banyak sekali produk-produk dari Cina, produk-produk dari Thailand, produk-produk dari luar. Nah itu adalah bisnis yang memang bisa menjadi peluang dengan kita membeli produk-produk impor karena memang ada produk impor itu yang harganya konsumen kita itu boleh. Nah, sekarang banyak sekali dari Indonesia atau di antara kita itu memulai bisnis dengan menjual sebuah produk impor dan itu laku keras. Bagaimana kita mensiasati? Nah, itu juga bisa dilakukan tips-tipsnya karena sekarang bisnis itu kan sudah dalam bisnis itu kita sudah memasuki pasar global, pasar bebas ASEAN itu, jadi kita bebas untuk bisa saling bertukar produk dan sebagainya. Nah, kita harus cari mana yang lebih menguntungkan untuk bisnis kita, mana yang cocok dengan kita. Karena memang sekarang itu banyak dilakukan bisnis online dengan yaitu tadi mendatangkan banyak-banyak produk dari impor dari negara atau harga produk yang lebih murah seperti itu. Baik, nah ada hubungan kreativitas, ide dan peluang. Nah, dalam memulai bisnis itu perlu ada hubungan tentang antara kreativitas, ide dan peluang. Nah, peluangnya adalah yang dimaksud peluang itu adalah saat ini itu masyarakat itu apa sih yang bisa cocok peluang bisnis yang cocok untuk saat ini apa? Sekali lagi kita sudah punya karakter, sudah punya hobi, punya bakat dan keterampilan. Nah, kita tinggal memadukan ide kreativitas itu, ide-ide itu dengan melihat peluang yang ada. Jadi kreatif ide itu disesuaikan dan kita bangun, kita ciptakan sebuah bisnis atau produk untuk memenuhi peluang yang ada. Gitu. Nah ini adalah hubungannya seperti itu. Kalau kita mulai bisnis itu tidak hanya hobi, tapi kita lihat peluangnya. Ya, kita tidak hanya lihat tren, tapi dilihat peluangnya. Ya, peluang itu adalah kesempatan bisnis kita itu bisa diterima di masyarakat apa tidak. Peluang itu adalah dilihat bahwa ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, perlu perpaduan antara kreativitas. Seseorang punya kreativitas atau ide digabung, oh ini adalah menjadikan suatu bisnis atau suatu ide atau sebuah gagasan yang memang cocok untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Peluang itu adalah di dalamnya adalah ada konsumen juga, ada konsumen yang membutuhkan dan sehingga itu bisa diterima. Ya, jadi kalau ada peluang yang bagus, ada masyarakat, ada yang membutuhkan, kita harus langsung mengimplementasikan semua ide kreatif bisnis kita di situ. Nah, itu adalah pertanda bahwa bisnis kita itu akan diterima. Kalau tidak ada peluang, ya mohon maaf, bisnis kita itu tidak akan bisa diterima, sulit. Kalaupun diterima itu sulit dan butuh waktu panjang. Tapi kalau kita memiliki kreativitas, ide, dan kita tahu peluang, segmennya siapa, harganya berapa, terus kualitasnya seperti apa, kondisi saat ini kebutuhannya seperti apa, demand-nya seperti apa, nah itu akan cocok. Ya, akan cocok. Jadi, walaupun kita sudah memiliki ide, bakat, keterampilan, tapi kita harus jeli-jeli menempatkan ide, gagasan, atau bakat itu memadukan agar yang tadi disampaikan di awal, agar bisnis kita itu berumur panjang. Kita tidak memikirkan jangka pendek, tetapi kita harus memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Gitu. Jadi terus harus ada inovasi, harus ada kreativitas seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh ini yang kemarin beberapa tahun yang lalu itu sempat gagal. Ini bisnis-bisnis yang sempat gagal, sebetulnya sih masih banyak sekali ya, tapi ini kan sebetulnya tingkatnya sudah tingkat nasional. Ada beberapa bisnis yang mungkin
mungkin hanya mengikuti tren, mengikuti saat itu hanya apa sih namanya kebutuhan sesaat. Kita lihat ya, pernah ada namanya Japan Invention in Unusefulness, ya. Ini adalah produk-produk Jepang yang tidak bisa berlangsung lama atau gagal. Nah, kita juga dalam segi makanan kita juga lihat es Milo, waktu itu sempat tren setahun apa berapa, sekarang sudah lenyap ya, tidak berkelanjutan. Ya, ide yang gagal jadi peluang. Terus PT Sony, Anda tahu Sony itu di Indonesia gagal, ini yang dikembangkan di Indonesia tetapi gagal karena ternyata pelaku bisnis ini tidak melihat kebutuhan, tidak ada peluang atau tidak bisa melihat peluang yang bagus di Indonesia. Artinya peluangnya ada, tetapi tidak memperhatikan konsumennya butuhnya apa. Nah, konsumennya butuhnya apa? Itu yang harus hati-hati seperti ini. Waktu pertama kali keluar es Milo, ya itu sangat booming, tapi hanya beberapa bulan. Habis itu sekarang sudah nggak ada lagi. Kalau Sony ini adalah elektronik yang akhirnya harus hengkang dari Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan banyak kayak misalnya Samsung gitu ya, seperti Samsung, Panasonic dan sebagainya itu sampai bertahan di Indonesia lama itu ya karena mereka tahu kebutuhan masyarakatnya, tahu bahwa peluang di Indonesia itu bagus. Tapi disesuaikan dengan karakter konsumennya, disesuaikan dengan karakter masyarakatnya, butuhnya apa, harganya berapa, kualitasnya seperti apa. Ya, ini terus PT Cakra ini punya anak bangsa sendiri, ini perusahaan mobil ya, ini juga sekarang sudah nggak ada ceritanya, sudah selesai. Dan ini Petronas itu terkenal ya, Petronas itu adalah bensin ya, apa sih BBM bensin yang terkenal di Malaysia dan sebagainya. Itu sampai akhirnya pernah di Indonesia tetapi gagal. Artinya bahwa memang bagus secara internasional secara itu, tapi tidak cocok dengan karakter, tidak sesuai dengan peluang yang ada di Indonesia. Tidak tahu kesalahannya di mana, tapi akhirnya Petronas itu sekarang sudah berakhir. Nah, ini contoh-contoh idenya bagus, besar, modalnya besar, sudah mendunia, tetapi dimasukkan ke Indonesia tidak cocok karena memang peluangnya atau pelaku bisnis tidak bisa membaca peluang yang diinginkan masyarakat Indonesia itu apa. Nah, ini sayang sekali ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita tahu ini contoh-contoh analogi, analisis dimensi, bahwa kita tahu dulu itu zaman dulu itu sebelum saat ini ada sepeda listrik, ya kan, sepeda matic dan sebagainya, dulu kita lihat seperti ini ya. Ini menganalisa dimensi supaya kita paham bahwa bisnis itu ya dimulai dari yang ada. Ya, dimulai dari yang ada. Dulu tidak ada apa namanya? Penjualan online harus datang. Nah, muncullah bisnis namanya online dan sebagainya. Dulu semuanya dilakukan dengan manual, tapi sekarang dilakukan dengan teknik atau sistem informatika atau teknologi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita mulai bisnis itu dari sesuatu yang sudah ada, kita kembangkan. Nah, itu bisa. Nah, dulu kita pulpen itu atau tinta itu kan cuma satu warna. Nah, kalau kita lihat di supermarket itu kan ada pena atau pulpen yang berwarna-warni jadi satu, ya kan. Terus dulu mungkin nggak ada tutupnya, terus ada tutupnya. Nah, ini. Terus dulu pulpen itu hanya tugasnya untuk pulpen, hanya untuk menulis saja tanda tangan. Tetapi saat ini udah bisa dimodifikasi, ada jamnya, ya kan. Ada sensor untuk apa namanya, untuk mengajar itu, ada banyak fungsinya gitu kan. Nah, itu contoh saja, contoh kecil barang yang sudah ada kita kembangkan. Ini menggunakan sistem ATM ya. Nah, kalau ini adalah inovasi di mana dulu ada sepeda harus naiknya seperti ini, sekarang sudah nggak capek-capek, matic pakai listrik. Dulu mobil dari kayu, sekarang semua mobil juga bisa menggunakan mesin, matic dan sebagainya. Ini contoh bisnis yang menggunakan ATM, tapi ada pengembangan juga dari segi teknologi dan memang disesuaikan dengan kondisi keadaan. Gitu. Baik, selanjutnya ini ada analisis kompetitif. Nah, ada bisnis yang dilakukan dengan menganalisis kompetitif. Nah, ini contohnya apa? Nah, ya, bisnis yang menggunakan order winner. Nah, jadi perlu ada inovasi, suasana nyaman, dan kemasan yang menarik. Jadi bisnis itu dulu kalau misalnya kita beli beras kan harus ke toko misalnya ya. Ke toko sini, di plastikin seperti itu. Nah sekarang sudah bisa muncul inovasinya, seleranya saat ini itu apa?
Nah, dibungkus, dikemas, dan sebagainya. Semua dulu kan dibungkus daun, sekarang ada packagingnya gitu ya. Jadi analisis kompetitif itu artinya gini, bagaimana bisnis itu bisa bersaing di masyarakat dengan meningkatkan inovasi gitu. Kalau dulu kita bisa makan itu harus di tempat gitu kan, zaman dulu. Sekali itu kalau makan di rumah makan itu di tempat, tapi sekarang menggunakan take away. Terus dulu itu harus datang ke tempat, sekarang menggunakan penjualan secara online. Nah, terus packagingnya menarik. Dulu kan cuma plastik biasa, terus sekarang packagingnya ada sablonnya, ada tempatnya, ada boxnya itu menarik dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kompetitif. Kenapa? Untuk persaingan. Oh, saya beli di sini biasa aja bungkus, tapi di sini harganya sama tapi ada kemasannya, ada lebih higien, lebih menarik dan sebagainya. Itu adalah order winner atau jadi untuk kompetisi, untuk kompetitif itu kita perlu mengembangkan seperti itu. Ya, dilihat dari prosesnya dan itu. Berikutnya ada yang inovasi. Nah, inovatif yang tadi saya sampaikan, Babis itu harus memang selalu inovasi. Kalau kita tidak melakukan inovasi, ya seperti dulu tidak ada mobil pengangkut sampah yang modern, sekarang ada. Terus dulu tidak ada mobil-mobil yang canggih yang bisa mendatangkan memuat produk atau barang jarak jauh dengan kondisi kendaraan yang sangat sederhana, tapi sekarang sudah bisa dilakukan dengan alat-alat yang serba canggih ya, serba canggih dan sebagainya. Itu adalah perlunya di situ harus inovatif. Apapun, mau makanan, mau pakaian, mau alat-alat berat atau jasa, itu perlu inovasi. Inovatifnya harus ada. Kenapa? Supaya konsumennya itu loyal. Supaya ini kaitannya dengan inovasi ini berkaitan dengan konsumen. Kalau tidak ada inovatif, berarti kita juga konsumen akan bosan. Konsumen akan bosan. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam sebuah bisnis ya, bagaimana kita selalu berinovatif. Berikutnya, nah ini ada pernyataan saja. Ketika suatu pintu tertutup, maka pintu lain terbuka, namun kita sering terpaku menyesali pintu tertutup hingga tidak bisa melihat pintu lain yang terbuka buat kita. Artinya pada saat kita dikasih kesempatan peluang untuk memulai bisnis, kadang kita tidak bisa atau tidak bisa masuk ke pintu yang lain ya, karena kita tidak tahu cara melihat peluang itu ya. Jadi kita diharapkan untuk selalu kalau ada kesempatan pintu terbuka terus maju dan selalu kembangkan ide-ide untuk memulai bisnis. Karena pada saat kita sudah mentok tidak mau membuka bisnis kita, tidak mau menuangkan ide-ide kita, ya kita tertutup pintu kita. Nah, seperti biasanya hal itu selalu di belakang. Baik, jika ada pertanyaan, silakan Anda mengajukan pertanyaan, bisa melalui e-kampus, bisa melalui WA Group. Nah, nanti kita akan sharing bersama. Dan jika untuk melanjutkan untuk mengembangkan materi ini, kita akan bersama-sama mengerjakan suatu tugas. Tugasnya simple, ya Anda kembali nanti ke e-kampus, dan Anda bisa membedakan atau menetapkan posisi karakter kita itu ada di posisi mana. Berada di kuadran kepribadian manakah Anda, apa jenis usaha yang cocok untuk kepribadian Anda, jelaskan mengapa Anda memilih usaha tersebut. Jadi Anda diminta memetakan karakter Anda dan juga hobi-hobi Anda dan juga keterampilan yang Anda miliki supaya Anda cocok untuk memulai bisnis yang apa. Ya, dari 4 tadi itu yang sesuai yang mana yang kita petakan dari karakter kepribadian Anda. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat yang baik. Semoga banyak sekali ide-ide yang keluar yang akan muncul pada peserta perkuliahan ini. Dan sudah saatnya kita sudah harus move on. Sudah saatnya kita membangun sebuah usaha, merintis sebuah usaha melalui ide-ide yang sudah kita miliki. Dan tentunya harus disesuaikan dengan karakter kepribadian kita, bakat, keterampilan, dan hobi yang kita miliki. Semoga materi ini bermanfaat, semoga semakin banyak entrepreneur-entrepreneur baru yang bisa mengembangkan dan menjadikan atau membuka sebuah peluang usaha baru dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih dan kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Baik, see you.